Gubernur Anies Baswedan akan bangun pabrik minyak goreng. Gandeng PT di pemerintahan Ridwan Kamil. Ini 1,5 jam. Setengah jam ya? Ya. Dapat berapa liter nih Bu? Saya cuma 1 kilo aja. 6 6 kilo. 6 kilo ya? Iya. Berapa harganya? Ini per kilonya 15.000. Sesuai itu sih kalau dicari di warung-warung masih bisa dicari. Harganya masih lumayan kan, per kilonya 20.000. Penjajakan untuk membuat pabrik minyak goreng. Kita belum putuskan di mana rencananya karena baru melakukan pembicaraan awal dalam sendiri di mana pabrik idealnya pelabuhan. Nah, Anies Baswedan itu nggak paham soal ini, nggak paham soal bisnis, nggak paham soal ekonomi, sehingga mencoba untuk membangun pabrik minyak goreng dalam rangka menurunkan harga minyak goreng. Udah gitu BUMD Jawa Barat mau lagi untuk berkomunikasi sama Pemprov DKI. Dan yang lebih membahayakan sekarang menurut saya adalah ketika kekritisan itu dianggap bukti tidak cinta negeri. Atau yang kedua adalah akses pangan. Ini adalah bagaimana kemampuan rumah tangga dan individu memperoleh cukup pangan. Ini pun kita kerjasamakan Pak dengan kawan-kawan BUMD. Menurut saya yang berbahaya kalau sudah ada sekelompok pandangan orang yang menilai kalau kita bersuara keras itu artinya kita tidak pro kebaikan. Karena itu, dia memanfaatkan situasi sekarang ini untuk menabung suara dan memainkan peran sebagai orang benar yang melawan kezoliman pemerintah pusat. Pusing kan? Jokowi aja pusing, apalagi kita. Yang kasihan warga Jakarta pastinya. Tanpa sadar sudah dijadikan injakan Anies untuk menaikkan popularitasnya. Salah satu masalah terbesar Indonesia adalah korupsi. Karena itu saya mengundang kepada para ibu untuk mengirimkan surat kepada anak-anaknya. Nama hari ini kita panen korupsi. Setinggi apapun jabatanmu, tolong jangan buat ibu melahirkan koruptor. Orang politik siapapun, orang politik apapun, itu bisa menjadi kau jangan korupsi. Karena rakyat itu tidak berhak yang koruptor. Hari ini kita harus panggil kami turun tangan untuk ikut membereskan republik ini. Mengenai akhlak yang dimulai dari Ketika kata-kata baik disematkan hanya pada kelompok tertentu dan yang tidak sama dengan orang itu berarti tidak baik. Itu menurut saya yang harus kita cermati hati-hati. Di Surabaya, di Kendal. Nah, kata kedua misi adalah satunya kita ketahanan pangan. Target kita ke depan adalah kemandirian pangan. Seperti beras kita harus mulai mandiri. Apa? Food station tidak punya sawah. Ada orang Jakarta tidak punya sawah, tapi food station saat ini bisa memiliki cadangan stok. Bahwa saya meminta kerjasama yang baik antara pemerintah dan juga seluruh produsen minyak goreng sawit untuk kita mensukseskan program ini, ya. Dan kalau kita bisa sukses dalam waktu dekat, tentu kita bisa lihat adanya adjustment dari kebijakan yang akan diambil pemerintah. Jadi kita sukseskan dulu ini, kita normalisasi, kita jadikan, kita upayakan harga minyak goreng sawit baik dan juga supply-nya juga cukup. Nah, baru kita lihat berarti adjustment dari Gubernur Anies Baswedan akan bangun pabrik minyak goreng. Gandeng PT di pemerintahan Ridwan Kamil. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki terobosan yang baik di tengah kisruh ketersediaan minyak goreng, baik minyak goreng kemasan maupun minyak goreng curah. Anies Baswedan melalui perusahaan daerah di DKI Jakarta sedang mempersiapkan membangun pabrik minyak goreng. Tujuannya untuk membangun ketahanan pangan, terutama dari ketersediaan minyak goreng. Kerjasama pun sudah dijajaki, di antaranya Anies Baswedan menjajaki kerjasama dengan PT Agro Jabar. PT Agro Jabar adalah sebuah badan usaha milik daerah Provinsi Jawa Barat. Perusahaan ini dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna aset daerah, mengembangkan investasi daerah, memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, dan membantu menggerakkan perekonomian daerah.
Pasar kan langka. Selain langka itu kan mahal. Oh, di sini berapa dapat harga gini Pak? Per liternya? 15,5. Itu per kilo. Per kilo. Tadi ngantri dari jam 7. Itu berapa harganya, Bu? Ini harganya 28. Susah nggak sih, Bu, nyari minyak? Susah benar. Kalau bisa mah seperti pulihkan lah. Jika rencana Anies Baswedan membangun pabrik minyak goreng terlaksana, maka usaha ini bisa membantu menyelesaikan masalah kelangkaan minyak goreng yang juga akan berpotensi terjadi di masa mendatang. Sebagai informasi, ketersediaan minyak goreng baik minyak goreng kemasan maupun minyak goreng curah masih menjadi masalah bagi masyarakat. Di DKI Jakarta dan Jawa Barat masih terdapat cerita antrian masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng. Pemerintah merasa kewalahan mengatasi masalah minyak goreng. Saat pemerintah membuat kebijakan subsidi dan menentukan harga eceran tertinggi minyak goreng, ketersediaan minyak goreng tiba-tiba langka. Antrian pun terjadi di mana-mana. Pemerintah kemudian menghentikan kebijakan HET minyak goreng. Anehnya seketika minyak goreng membanjiri minimarket dan supermarket, masalah kembali muncul karena masyarakat beralih mengonsumsi minyak goreng curah karena minyak goreng kemasan harganya mahal. Lokasi pabrik. Apakah lokasi pabrik minyak goreng akan dibangun di wilayah Jawa Barat yang dipimpin Gubernur Ridwan Kamil? Dirut BUMD PT Food Station Jipina Jaya Pamri Hadi Wiraryo mengatakan penjajakan dengan PT Agro Jabar dan PT Agro Jateng kini tengah dilakukan guna mewujudkan hal itu. Lantaran masih dalam tahap penjajakan sampai saat ini belum ada keputusan mengenai lokasi pembangunan pabrik tersebut. Gubernur Anies Baswedan ini menyebut lokasi pabrik nantinya baru dibicarakan dalam diskusi lanjutan yang akan digelar dalam waktu dekat. Pamri Hadi menjelaskan pembuatan pabrik minyak goreng ini bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Ia pun mencontohkan saat ini DKI berhasil mewujudkan ketahanan pangan untuk komoditas beras meski hampir di seluruh wilayah ibu kota tidak ada sawah. Terkait pemilihan PT Agro Jabar dan PT Agro Jateng itu ia menuturkan yang melihat dari sektor hilir. Sebab Jawa Barat dan Jawa Tengah punya daya serap yang relatif sama dengan DKI Jakarta bila dilihat dari jumlah penduduknya. DKI tercatat memiliki penduduk sekitar 10 juta jiwa, Jawa Barat 35 juta jiwa, dan Jawa Tengah 30 juta jiwa. Sebagai informasi, hanya minyak goreng yang terus melambung tinggi menyebabkan emak-emak menjerit. Pemerintah pusat sempat mengatur harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan 14.000. Namun aturan ini justru menyebabkan minyak goreng makin langka di pasar. Masyarakat pun harus rela antri panjang demi mendapatkan minyak goreng. Kemudian kebijakan itu dicabut dan harga minyak goreng kemasan kembali diserahkan ke pasar. Meski stok minyak goreng berangsur pulih, namun harganya di pasaran masih tetap tinggi. Yang kedua adalah akses pangan. Ini adalah bagaimana kemampuan rumah tangga dan individu memperoleh cukup pangan. Ini pun kita kerjasamakan Pak dengan kawan-kawan BUMD. Menurut saya yang berbahaya kalau sudah ada sekelompok pandangan orang yang menilai kalau kita bersuara keras itu artinya kita tidak pro kebaikan. Ketika kata-kata baik disematkan hanya pada kelompok tertentu dan yang tidak sama dengan orang itu berarti tidak baik.